Ini bukan sesuatu yang baru di dunia medis, sahabat Kelight. Yang baru adalah, ternyata benar COVID-19 bisa menciptakan atau menimbulkan kondisi hypoksia. Itu yang baru. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Healthy Light hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Dan saya Kujang Suryalaga, seperti disampaikan tadi sahabat Kelight, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Indra Kamutadi, membahas satu topik yang sangat menarik. Nah sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer dan trainer dalam topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Dr. Indra sudah ada bersama kita, sahabat Kelight. Halo, selamat malam. Selamat pagi, Dok. Selamat malam. Biasanya yang pagi-pagi nyapa selamat malam ini orang yang nggak tidur. Ayo ngapain tadi malam? Yang orang malam, Dok. Selamat pagi, Pak Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua, sahabat Kelight? Pagi ini semoga walaupun Sabtu kemarin kita nggak ketemu, tetap tidak mengurangi keasikan kita di sini, Pak. Mohon maaf karena kemarin itu long weekend ya, Pak ya. Jadi ada acara. 4 hari libur, Dok ya. 4 hari libur. Nah sekarang kita ketemu lagi mau bicara suatu hal yang sedang hangat nih. Nah katanya kan kalau mau bicarakan sesuatu itu, apalagi mau ditampilkan di media sosial harus yang lagi yang in. hangat-hangat. Nah, yang hangat-hangat. Tapi bukan yang itu, Pak ya. No comment, Dok. Iya, kita hari ini mau bicara mengenai apa, Pak? Happy hypoxia. Iya, betul. Apa itu? Nah, bagi Anda yang mengikuti cerita atau perkembangan penyakit COVID-19 apalagi di Indonesia, mungkin sudah tahu ya. Kenapa saya pilihkan topik ini? Karena bahkan di media massa pun seperti TV, kok ya kadang salah nyampeinnya gitu. Atau nggak lengkap. Sehingga orang ada yang cuek, ada yang over worried, ketakutannya berlebih gitu ya. Angkat aja lah topiknya. Nah, saya tulis artikelnya. Bagi Anda yang mau baca artikelnya sambil ikutin siaran kita, bisa di www.indramuhtadi.com. Terus, siaran kita hari ini disaksikan di berbagai tempat nih, Pak ya. Komplit, Dok. Komplit. Yang konvensional bisa di 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound lewat radio. Boleh juga streaming di www.kelight.id, klite.id. Bagi yang mau lihat kehebohan kita di studio, bisa di YouTube-nya Kelight. Apa alamatnya, Pak? Radio Kelight. Cari aja Radio Kelight. Yang ingin ikutan, kalau di YouTube kan ada jeda ya, Pak ya, ada delay. Yang mau live beneran, benar-benar second by second-nya, detik demi detiknya, bisa di IG saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. Dan bagi Anda yang ingin melihat kompilasi nanti setelah diedit, bisa di YouTube saya, cari saja Indra Muhtadi. Jadi subscribe channel YouTube saya di Indra Muhtadi, Anda tidak akan menyesal karena banyak video-video tips kesehatan dan tentunya ada video-video jalan-jalan yang mengasihkan. Di IG saya juga ada tips-tips kesehatan rutin setiap harinya di Indra Muhtadi. Juga di IG-nya Pak Parlin ada foto-foto makanan. Pak Kujang, Dok. Kok Pak Parlin? Kemarin saya baru ketemu beliau, Pak. Satu sama deh kita. Satu sama. Iya ya. Selamat pagi Pak Parlin. Mudah-mudahan dia mendengar. Lagi kangen Pak Parlin. Pak Parlin kayaknya udah lama nggak di radio ya. IG-nya Pak Kujang banyak foto makanannya. Di mana, Pak? @Kujang Suryalaga. Nah, @Kujang Suryalaga ya. Baik sahabat Kelight, kita ajak juga Anda yang mau ikutan mengikuti obrolan kita berdua kali ini di radio mengenai happy hypoxia. Di mana, Pak? Oke. Silakan Anda kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972 sahabat Kelight. Anda juga bisa telepon langsung ke 253-1972 dan 253-2072. Bagi Anda yang ingin bertanya di IG, jangan di DM karena saya sedang menghadap langsung ke handphone nih. Jadi hanya bisa dibaca yang ada di komen ya, silahkan saja. Juga bisa di nomor-nomor tadi yang disebutkan Pak Kujang. Nah, sahabat Kelight, sebenarnya ini pernah kita bahas saat kita membahas gejala COVID-19 yang tidak biasa.
Tapi hanya dibahas mungkin kurang dari 2 menit gitu ya. Nah, kali ini kita perdalam ini. Sebenarnya kondisi happy hypoxia ini di kedokteran dikenal dengan silent hypoxemia awalnya. Terus boleh jadi menjadi silent hypoxia. Baru kemudian jadi terkenalnya justru nama nickname-nya yaitu happy hypoxia gitu. Kenapa happy, Dok ya? Nanti ada juga ya? Ada. Kenapa jadi happy itu kenapa? Ya. Nah, sebenarnya ini juga suatu kondisi yang biasa terjadi pada orang PPOK atau penyakit bronkitis kronis ya, pneumonia, dan orang yang suka naik gunung yang tinggi, Pak. Oke. Ya, jadi suatu kondisi yang sebenarnya jaringan di tubuh dia sudah kurang mendapatkan oksigennya, tapi otaknya belum mendeteksi bahwa dia kekurangan oksigen, ya? Sehingga dia masih happy-happy aja. Masih bisa ketawa, masih bisa melakukan aktivitas, padahal saturasi oksigennya sudah turun, sampai akhirnya benar-benar pada titik yang organ tidak bisa berfungsi, mendadak pingsan, Pak. Kalau itu COVID, nggak ditolong, akhirnya kondisinya pasti sudah buruk, karena happy hypoxia pada penderita COVID-19 ini terjadi pada kondisi paru-paru yang sudah rusak. Jadi udah sangat terlambat. Ya. Jadi ini harus kita ketahui, artinya bukan untuk menakut-nakuti, tapi sekarang banyak orang tanpa gejala tiba-tiba pingsan gitu ya. Kita khawatir ini jangan-jangan COVID. Dulu kan kita pernah bilang banyak hal yang menyebabkan orang bisa pingsan mendadak gitu. Ternyata happy hypoxia pun bisa membuat orang pingsan mendadak dan boleh jadi suatu infeksi COVID-19 yang kita bicarakan ini. Gitu, Pak. Jadi ini memang sesuatu yang gejalanya baru-baru ini, Dok ya? Kalau ditengarai oleh ilmu pengetahuan sih, karena dia manifestasinya pneumonia, emang bisa jadi ya, karena kan pneumonia emang bisa menyebabkan happy hypoxia atau silent hypoxemia tadi. Tapi sekarang itu jadi tambah banyak, apalagi semenjak ada pemberitaan kasus yang di Jawa Timur, Pak. Tiba-tiba ya meninggal mendadak gitu ya, kalau di beritanya gitu. Dan didiagnosis oleh dokter di rumah sakit sebagai happy hypoxia. Begitu. Oke. Sahabat Kelight, sekali lagi kami undang Anda, silakan Anda bisa kirimkan WA atau SMS ke 0812 203 1972 atau Anda juga bisa telepon langsung ke 253 1972 dan 253 2072. Topik kita hari ini tentang happy hypoxia. Nah, happy hypoxia pada kasus COVID-19, sahabat Kelight, malah sering terjadinya pada orang dewasa muda. Dan pada orang sehat yang tidak memiliki faktor komorbid. Jadi boleh jadi kita bertemu sama orang di jalan, dia tidak bergejala, dia tidak merasa dia punya keluhan, tapi dia seorang asymptomatic carrier, orang tanpa gejala yang membawa virus ini. Gitu. Karena dia memunculkan suatu kondisi hypoxia di badannya. Ini. Serem ya, Pak ya? Jadi tambah banyak kita mengerti tentang penyakit ini, tambah juga kita harus waspada akhirnya. Jangan dianggap enteng gitu penyakit ini. Jadi sebelum kita masuk ke happy hypoxianya, saya mau bicara dulu apa itu hypoxia gitu ya. Nah, hypoxia itu didahului oleh hypoxemia. Jadi kondisi kalau hypoxemia, kalau ada emia itu artinya darah aja. Jadi kondisi di mana dalam darah terjadi penurunan kadar oksigen, gitu. Jadi nggak di bawah normal di dalam darahnya. Kalau ini terjadi terus, akhirnya di dalam jaringan pun terjadi kekurangan oksigen. Nah, itulah hypoxia. Kalau hypoxemia masih bisa terjadi tanpa hypoxia, tapi hypoxia biasanya adalah lanjutan dari hypoxemia. Nah, kalau pada hypoxemia memang rata-rata orang juga belum bergejala. Pada kondisi normal, kita sebenarnya sesekali juga terjadi hypoxemia. Contoh, Anda nahan napas. Coba aja nahan napas 30 detik, itu sudah hypoxemia. Tapi kan jaringan kita masih ada sisa-sisa oksigen yang ada kan? Dan kita akhirnya terpaksa untuk menarik napas. Tidak terjadi hypoxianya. Nah, ketika sudah terjadi hypoxia, itu biasanya langsung otak mengirimkan sinyal. Kamu kekurangan oksigen. Akhirnya kita gitu. Tapi pada happy hypoxia, otak nggak terima sinyal bahwa jaringan sudah kurang oksigen.
Jadi ada Santai-santai komunikasi yang saja. terputus, Dok ya? Iya, ada kesalahan. Nah, penyebabnya nanti kita bahas. Ya. Nah, tiba-tiba sudah parah kondisinya. Baru otak kaget gitu merenya. Kapan kejadiannya nih? Orangnya udah pingsan gitu. Oke, Gitu. Dok, Iya. sudah ada yang masuk, kita baca Iya, aja nggak mangga, apa-apa? mangga. Ini juga kalau di IG masuk tapi masih menyapa ya, belum bertanya. Ini dari sahabat Agus, Dok. Selamat pagi, Kelight, Dr. Indra, dan Pak Kujang, katanya. Salam sehat selalu. Dok, mau tanya ciri pada tubuh jika otak kekurangan oksigen itu apa, katanya, Dok? Sederhananya kita menguap. Itu paling sederhana. Tiba-tiba Itu tanda-tanda, Dok ya? contohnya kalau kita lagi ngantuk ya, nah itu kan emang tiba-tiba napas kita kalau ngantuk itu kan nggak dalam ya, kita nggak sadar. Akhirnya sudah mulai turun tuh kadar oksigen dalam jaringan, tapi nggak sampai bahaya ya. Ya. Otak bilang ambil sebanyak-banyaknya. Kayak yang puas banget. Nah, itu ciri paling sederhana. Tapi akhirnya kalau dibiarin, ya kita mulai mengantuk pingsan. Jadi bukan suatu kondisi yang membuat badan merasa tidak nyaman atau nyeri. Paling akhirnya kita napasnya memburu. Contohnya lagi naik gunung yang cukup tinggi misalnya gitu ya. Tangkuban Perahu sih cuma 1.800 Pak. Apa yang lebih tinggi ya? Everest lah, Dok. Everest orang Indonesia nggak ada kan? Ketinggian. Ketinggian. Apa Jaya Wijaya. Juga yang di Jawa Timur itu Bromo. Nah, naik deh ke Bromo di tangga itu. Pagi-pagi mau lihat matahari terbit. Sudahlah di pagi hari udara tipis ya. Tambah tinggi. Itu yang bikin kita capek bukan anak tangganya loh. Tapi rendahnya oksigen di udara ya? gitu. Ya. Akhirnya kita udaranya kok kayaknya berat sekali. Nah itu hipoksia. Nah tapi pada kondisi COVID-19 happy hypoxia, kondisi yang sudah harusnya kita kewalahan kekurangan oksigen si sel dan jaringan kita, tapi badan kita tidak menyadarinya. Gitu Pak. Oke, ini sahabat Agus di SMS, Silakan, sahabat Pak. Rudi. Dok, bagaimana 21 ya? dengan Bapak salah 2, saya salah 1. dengan mutasi virus, apa ada hubungannya dengan gejala baru ini, katanya, Dok? Bisa iya, bisa tidak, Pak. Ini yang satu yang ini pertanyaannya bagus nih, pertanyaan penelitian ini. Ya, pasti kalau peneliti bertanya, apakah gejala ini muncul karena mutasi yang baru nih, gitu ya? Saya yakin Pak Rudi, ini pertanyaan yang ada pada benak-benak para peneliti ya. Jadi sampai sekarang kita belum bisa jawab. Memastikannya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari penyakit utamanya yang menjadi akibat dari COVID-19 adalah pneumonia kan. Nah pada pneumonia biasa kan juga bisa terjadi silent hypoxemia. Ya. Jadi boleh jadi jawabannya tidak. Tapi kenapa kok sebelumnya enggak gitu ya, pertanyaannya jadi begitu ya kalau penelitian. Kenapa kok makin banyak ini jenis variannya, makin muncul gejala-gejala yang dulu nggak muncul gitu. Jadi jawabannya bisa jadi bisa enggak. Iya, bisa iya bisa enggak sahabat Rudi. Oke, silakan sahabat Kelight. Kami masih menunggu Anda untuk ikut berpartisipasi dalam Headly Light hari ini bersama Dr. Indra Kamahtadi dengan topik Happy Hypoxia. Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972, telepon ke 253-1972 dan 253-2072. Nah, kalau sebelum lebih dalam lagi masuk ke happy-nya, ya, kita ke hypoxianya dulu. Nah, bisa terjadi karena beberapa kondisi. Yang pertama, ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Ventilasi itu masuknya oksigen ke dalam paru-paru, kalau perfusi masuknya darah ke paru-paru. Kan harus ada dua-duanya ya. Yeah. Harus ada udara yang masuk, harus ada darah yang masuk, terjadi pertukaran di situ. Nah, pada kondisi ventilasi rendah, artinya seperti orang yang tahan napas tadi gitu ya. Jadi nggak ada udara yang masuk kan. Yeah. Perfusi kan tetap ada kan masuk ke paru-paru, jantung mompa. Bisa terjadi hypoxia. Kemudian ada kejadian, napasnya normal, tapi darah yang ke paru-paru yang tersumbat. Karena beberapa kondisi yang kita bahas sebentar lagi juga terjadi hipoksia. Itu yang pertama. Paling seringnya itu. Nah ini yang juga terjadi pada COVID-19 ya. Nomor yang kedua ada sumbatan atau shunt. Ya, shunt itu bukan sumbatan ya. Lebih kepada gangguan pembuluh darah. Sehingga seperti yang tercampur gitu ya shunt itu. Nah akhirnya saat darah kembali ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh, darah yang harusnya kaya oksigen, ini dia nggak kaya oksigen.
Akhirnya jaringan tidak mendapatkan cukup oksigen. Terjadi juga si hipoksia. Terus yang ketiga kegagalan difusi. Jadi udara masuk ke paru-paru, darah masuk ke paru-paru, tapi tidak terjadi pertukaran di situ gitu. Si oksigennya nggak masuk ke dalam darah di alveoli itu gitu. Keluar lagi darahnya tanpa membawa oksigen. Nah itu kegagalan difusi. Terus yang keempat hipoventilasi. Jadi orangnya yang napasnya tidak cukup. Misalnya pada orang yang menyelam kan sering nahan napas tuh. Terlalu lama nahan napasnya gitu ya. Yang kelima juga kondisi kekurangan oksigen yang terakhir. Contohnya ketika kita naik gunung tadi. Jadi di tubuh kita nggak ada masalah. Yang masalah oksigen di luar ini yang nggak cukup. Nah, kelima kondisi tadi, lima-limanya bisa menyebabkan silent hypoxemia. Tapi kalau pada COVID-19 jelas penyebabnya yang ada gangguan. Ya, bukan karena kekurangan oksigen di udara dan seterusnya. Jadi kelima tipe tadi dapat disebabkan oleh beberapa penyakit nih sahabat K-Lite. Yang pertama, Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Yang kedua, Severe Acute Respiratory Distress Syndrome atau SARS. Nah, COVID-19 kan jelas-jelas nama virusnya SARS-CoV-2 ya. Berarti memang suatu yang niscaya apabila kita menemukan kasus happy hypoxia pada penyakit COVID-19 gitu. Terus pneumonia atau radang paru sudah dibahas tadi ya. Ada bekuan darah pada jaringan paru-paru. Nah ini juga terjadi pada pasien COVID-19. Belakangan ini sering dilaporkan. Terus berada dataran tinggi sudah dibahas. Bronkitis kronis sudah. Anemia juga bisa menyebabkan hypoxia karena kekurangan angkutannya kurang gitu ya. Jadi transport oksigennya kurang karena HB-nya rendah. Asma. Kemudian terdapat cairan di paru-paru. Bisa itu cairan dari infeksi, bisa juga cairan dari keganasan misalnya. Terus kolaps lung, jadi paru-parunya tidak bisa mengembang karena satu dan lain hal, misalnya kecelakaan, benturan. Terus congenital heart defects atau disease, ini penyakit bawaan. Dan yang terakhir juga interstitial lung disease, penyakit juga. Begitu sahabat K-Lite. Jadi kok kalau di media saya ngelihatnya seperti yang penyakit super baru gitu. Dibacain sama si itunya apa namanya hostnya gitu ya, atau pembaca berita. Hipoksia sama hipoksemia mah dari mulai ilmu kedokteran ada juga udah ada gitu ya. Terus yang happy hipoksianya juga udah pernah ada gitu. Jadi tiba-tiba karena ada COVID dia terkenal Pak. Jadi dia dibantu sama COVID-19 ini hipoksia terkenalnya. Jadi pansos gitu ya. Bener. Jadi ini bukan sesuatu yang baru di dunia medis, sahabat K-Lite. Yang baru adalah, ternyata benar COVID-19 bisa menciptakan atau menimbulkan kondisi happy hypoxia. Itu yang baru gitu. Tapi happy hypoxianya sendiri, bahkan hypoxemia dan hypoxia sendiri, itu sesuatu yang lama sudah dikenal sudah sangat lama dikenal medis gitu. Mungkin juga gini Pak, karena baru didengar oleh wartawannya. Jadi seperti terbawa untuk mengetik, membawa pembaca seperti juga dia gitu, baru dengar gitu ya. Bagi orang yang tidak mempelajari medis, mungkin juga baru gitu, akhirnya kepanikan terjadi gitu. Sementara yang bacanya orang yang ngerti medis, aduh, nih ada yang dibesar-besarkan, tapi ada yang tidak dijelaskan. Nah itu yang bahayanya Pak. Yang dibesar-besarkan jadi bikin tambah parno, sementara yang tidak dijelaskan membuat orang jadi rendah kewaspadaannya. Gitu. Nah ini juga yang kita mau sampaikan di sini. Kita undang lagi Pak. Oke, sahabat K-Lite silakan. Anda bisa telepon ke 253-1972 dan 253-2072. SMS dan WA silakan Anda kirimkan ke 0812-203-1972. Ini ada sahabat Lia Dok di Batu Jajar. Bertanya tentang suaminya, katanya Dok, ada alergi debu dan udara dingin. Kalau sudah kumat suka sesak nafas dan perut kembung. Kalau minum obat sesak agak mendingan, tapi kembungnya masih ada. Kalau setiap sesak minum obat terus-menerus, boleh tidak Dok katanya? Dan untuk kembungnya bagusnya gimana obatnya? Kalau menurut saya sih jangan obat sesak yang diminum, tapi obat alergi biar hilang dua-duanya. Kan jelas pencetusnya alergi ya? Jadi lebih ke pangkal kita ngasih obatnya. Dan jangan diobati setelah
parah kembung dan sesaknya. Si penderita yang sudah berkali-kali menderita paparan alergan itu akan tahu, oh ini saya sebentar lagi sesak nih, sebentar lagi kembung nih, karena udah ada gejala awalnya. Nah, ketika gejala awal itu muncul nih, ibu yang bertanya, langsung kasih obat alergi. Jadi Ibu sesak. Lia yang Ibu Lia, sorry. Jadi Ibu Lia langsung suaminya dikasih obat alergi. Obat alerginya itu ada yang sifatnya kortikosteroid, ada yang sifatnya antihistamin. Tanya sama dokter, apakah harus keduanya? Salah satu, ditanya sesuai dengan kondisinya. Harus diperiksa dulu, Bu, ya. Jadi sebelum si sesaknya dan sebelum si kembungnya keluar. Tapi kalau sudah dua-duanya muncul, ya terpaksa kita kasih juga obat sesak, terpaksa kita kasih juga obat kembung. Nah, harusnya mungkin tidak perlu dikasih kalau dari awal obat alergi sudah menekan reaksi alergi sehingga sesak dan kembungnya tidak keluar. Gitu. Oke. Ini sahabat Ragesa SAIK dok di Braga. Ini tanya tentang obat bius katanya. Lewat makanan dan minuman atau langsung dibekap katanya. Memang obat bius dijual legal katanya dok di pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, oksigen yang sehat itu seperti apa? Nggak bisa katinggal katanya. Terus terima kasih dokter dan Pak Kujang Kelait. Harus dibaca Pak, terima kasih. Ya, sekali lagi bagi Anda yang ingin mengikuti siaran kita bisa di YouTube live juga di Radio Kelait. Follow IG saya di Indra Muhtadi dan IG-nya Pak Kujang di Kujang Suryalaga. Kujang Suryalaga. Kemudian bisa juga di nomor-nomor berikut ini. Untuk interaksi dok ya? Interaksi. Silakan. Anda bisa telepon ke 253-1972 dan 253-2072. SMS dan WA kirimkan ke 0812-203-1972. Iya sahabat Kelait, memang ini yang harus kita sampaikan supaya Anda tidak terlalu paranoid tapi juga Anda bisa lebih waspada. Nah jadi kalau pada keadaan normal ada orang COVID-19, kemudian dia kena penurunan kadar oksigen di dalam tubuhnya, seharusnya langsung dia merasa sesak napas. Akhirnya dia sadar, saya kemarin demam, kemarin batuk, ini sudah mulai sesak napas. Ke rumah sakit, dokter bisa langsung suruh periksa atau sudah suspek arahnya ke COVID-19 ya. Tapi pada orang hypoksia, ini enggak. Kalau yang itu udah dijawab belum dok? Yang Ragesa? Oh belum ya? Belum. Oh ya, sebentar. Ya itu tidak terjadi sehingga orang tersebut menjadi tenang-tenang saja. Sementara saturasi oksigen di jaringan terus menurun, akhirnya dia pingsan. Nah rata-rata, ini catatannya ya, kalau sudah terjadi seperti ini pada COVID-19, sudah terlambat. Kerusakan paru-paru sudah terjadi Pak. Dan jarang ada yang tertolong. Jadi jangan dianggap suatu kondisi yang tanda kutip lucu. Ih lucu ya. Namanya hypoksia. Nggak lucu justru ya. Ini menjawab dari sahabat Ragesa SAIK ya. Tidak, obat bius itu sih nggak dijual bebas. Tapi banyak yang bisa dibuat orang sebagai alat untuk membuat orang pingsan dengan dibekap. Nggak perlu saya jelasin ya, nanti ditiru lagi. Nggak usah dijelasin ya. Terus oksigen yang sehat seperti apa? Oksigen nggak kelihatan ya. Indikatornya kalau Anda merasa udaranya segar, enak dipakai nafas kayak di pagi hari jalan-jalan ke Baksil gitu, itu oksigen yang sehat. Itu sehat dok. Iya, kalau Anda naik motor di depannya ada bis ngeluarin gurita gitu, itu oksigen tidak sehat gitu. Sebenarnya badan kita punya mekanisme sendiri untuk ngasih tahu kita. Akhirnya kita menghindar dari tempat yang kurang bagus kadar oksigennya, dan kita lebih senang yang bagus kadar oksigennya. Contoh, kalau kita lagi panas di tengah hari, kita cari pohon, berdiri di bawah pohon. Pohon kan siang hari mengeluarkan oksigen, Pak ya, menyerap karbon dioksida. Maka terasa udaranya lebih segar. Lebih segar. Padahal suhunya begitu aja. Suhunya segitu aja. Tapi kenapa kita merasa segar? Karena tiba-tiba darah kita lebih kaya oksigen sehingga sel-sel kita lebih senang gitu. Memang tidak ada deteksinya ya. Nah, ada alat periksanya, tapi periksa untuk di tubuh kita, bukan alat periksa di udara atau di alam bebas. Kecuali di perapatan Pasteur ya, di perapatan Pasteur dulu ada indikator gitu kadarnya. Itu bagus tuh, tapi baru sebentar rusak, nggak pernah diperbaiki lagi. Ya, aduh, sayang ya. Iya, sayang. Kumaha Kang Ajay.
Semoga bisa diperbaiki ya. Jadi ketahuan di perapatan Pasteur itu tol keluar tol ya. Nah, ini udaranya sehat apa enggak gitu. Ada lagi Pak? Udah dah. Udah ya. Nah, sambil kita nunggu kembali. Iya, jadi sampai saya bilang gini, si COVID-19 ini punya kemampuan merusak dengan mode siluman. Stealth mode. Jadi di banyak kasus COVID-19 ya, virus SARS-CoV-2 ini merusak badan kita, terutama di alveoli dalam paru-paru itu secara diam-diam. Kita nggak sadar. Stealth mode, gitu. Mode siluman. Nggak ada warning sistemnya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak laporannya sudah di jurnal dan di berita medis ya, terutama. Pasien masuk itu dalam kondisi paru-paru sudah rusaknya berat, Pak. Tidak mungkin kemarin tidak ada apa-apa, tiba-tiba hari ini paru-parunya rusak berat, kan enggak ya? Enggak bisa seperti itu gitu, pasti ada proses. Kenapa di prosesnya itu orang tidak mengeluh gitu? Karena ada beberapa yang terjadi di sini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata otak kita tidak dapat mendeteksi terjadinya penurunan kadar oksigen di darah kalau turunnya cepat, Pak. Jadi dia terlambat. Kalau turunnya brek gitu, sensornya dia belum on gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kadar karbon dioksida juga rendah dalam darah. Jadi otak kita nggak mendeteksi ada yang salah. Padahal oksigennya juga udah rendah gitu. Dan yang ketiga, pada orang muda yang masih toleransinya tinggi terhadap oksigen rendah dalam darah. Makanya anak-anak muda itu lebih kuat naik gunung tinggi daripada yang sudah berusia kayak Pak Kujang. Sudah berusia kan hidup dong. Pasti duluan enggak Pak Kujang gitu. Karena dalam kondisi jumlah oksigen yang sama di udara, yang lebih muda itu toleransinya lebih baik. Begitu. Plus ditambah dengan COVID-19, walaupun ini masih harus diteliti lebih lanjut lagi. Tadi udah saya singgung sebenarnya, ada bekuan-bekuan darah di pembuluh darah. Terutama di tempat-tempat yang harusnya terjadi difusi tadi. Gitu. Akhirnya tidak terjadi pertukaran udara. Juga terjadi bekuan darah di arteri karotis yang ke otak kita. Padahal di sanalah sinyalnya untuk mendeteksi adanya kadar oksigen yang rendah. Yang rendah itu nih. Akhirnya otak nggak dapatkan sinyalnya, sensornya rusak gitulah ya. Nah kondisi-kondisi ini yang justru terjadi pada penyakit COVID-19, pada penderita penyakit COVID-19. Akhirnya banyak yang tidak sadar bahwa dirinya sudah punya penyakit. Nah jadi siapa dong yang beresiko gitu ya? Ini dagangan kita nggak laku ya Pak? Ada sahabat Reni nanti. Oh coba kita sambar dulu Pak. Sambar dulu aja. Di IG juga hanya pada lambai-lambai tangan tapi tidak ada yang bertanya. Lupa tadi Pak bewara di IG jadi pada kaget kayaknya langsung live gitu. Ya Allah, dokter serem katanya. Saya ketularan suami, semoga pilek batuk biasa. Namun kalau sudah berpindah ke saya, batuknya jadi nggak biasa katanya dok. Jadi sesak sejenis mengi. Karena kalau sudah batuk jauh-jauh juga sebelum pandemi, saya taluk kalah oleh batuk, sesak nafas dan sebagainya. Penanganan saya hanya obat batuk katanya dok, menyebut merek. Nah dibantu minuman patirutan jahe kencur plus herbal cordyceps yang menemani sejak 10 tahun untuk mengatasi batuk. Semoga tidak termasuk yang dokter bahas hari ini katanya. Enggak lah, insya Allah ya. Cuman betul, kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Karena kewaspadaan itu sangat penting. Masalahnya gini Pak Kujang, gejalanya sama. Jadi kalau ada yang nanya, jadi gimana gejala COVID-19 itu? Gejala pilek. Dengan demam yang agak tinggi gitu. Jadi memang yang paling penting itu kita trace. Saya kontak sama siapa ya dalam 2 minggu terakhir. Nah itu yang penting. Setiap kali kita mau siaran, saya selalu bertanya sama Pak Kujang, walaupun seperti pertanyaan yang ringan. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah. Kalau Pak Kujang bilang, dok agak pilek, saya nggak kesini sahabat Kelight. Atau sebaliknya,
Dokter Indra kumaha? Alhamdulillah Pak sehat. Nah, kita ada kayak suatu perjanjian awal gitu Pak ya. Bahwa kita sama-sama sehat, baru kita boleh siaran di radio gitu. Kalau enggak salah satu ya di rumah kita dengan Zoom. Pakai Zoom ya Dok? Iya gitu. Karena saya nggak mau gitu. Dalam 2 minggu tiba-tiba saya batuk pilek, akhirnya saya was-was. Oh iya, di bawah 2 minggu saya kontak sama Pak Kujang yang lagi batuk pilek kemarin di studio gitu. Secara studio itu kan tertutup ya, nggak ada ventilasi. Studio dibuka ventilasinya, Anda bisa dengar macam-macam di luar gitu. Tukang bakso masuk gitu. Yang motong keramik ini ada yang motong keramik kalau di luar, kita bisa nggak dengar di sini kan? Karena ini kedap suara dan kedap udara, hanya AC yang menemani kita. Nah berarti bagi Anda juga termasuk ibu yang bertanya, kalau yakin dalam 2 minggu terakhir tidak kontak sama siapa-siapa atau tidak kontak sama orang yang kelihatan Anda sadar sakit, insya Allah sih nggak apa-apa. Tapi karena kita ada dalam masa pandemi, sekali lagi sahabat K-Lite, harus dilihat seandainya penyakit Anda berlanjut, nah itu kuncinya. Seandainya sakit Anda berlanjut, Anda harus periksakan ke dokter. Dan jangan marah kalau dokter suruh periksa rapid minimal. Kalau dokternya sangat curiga, jangan marah kalau seandainya dokter minta periksa swab. Bukan nuduh. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan kalau seandainya Anda positif. Dan tadi, supaya diagnosis Anda sudah tegak, seandainya na'udzubillah benar COVID, sehingga apapun gejala yang muncul setelahnya, kita langsung terapi dengan COVID gitu. Tidak sama sekali tanpa disadari, ternyata paru-paru kerusakannya sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah terlambat jadinya gitu. Nah ini faktor resikonya. Jadi justru memang tidak semua penderita COVID-19 ada happy hypoxia. Justru pada orang tua, kemudian orang yang punya penyakit, itu nggak terjadi. Karena gejala yang lain keluar duluan gitu Pak. Jadi udah keburu dibawa ke rumah sakit gitu ya. Sementara orang yang muda, sehat, kemudian tidak punya komorbid, ini justru yang faktor resiko bila terkena penyakit COVID-19 bisa mengalami happy hypoxia. Hati-hati jadinya gitu. Sekali lagi saya menekankan Anda yang muda tidak bisa menurunkan kewaspadaan, less vigilant gitu, udah nggak bisa sekarang. Jadi yang namanya masker di luar nanti baju biru, masker biru. Serasi Dok. Serasi dong. Harus selalu dipegang. Bukan dipegang. Harus selalu dipakai. 2 sama Dok. Jadi itu. Karena boleh jadi Anda yang punya virusnya. Gitu. Sekali lagi, si masker ini bukan untuk sekedar melindungi kita, tapi lebih untuk melindungi orang lain. Nah, Anda yang muda nih, aduh, saya makin banyak ngelihat sekarang, Pak. Ampun. Duduk, udah nyantai di kafe, ngobrol, boro-boro ada masker yang turun di lehernya karena dia lagi minum. Nggak terdapat masker di mukanya sama sekali, Pak. Berarti kan udah menganggap penyakit ini seperti batuk pilek mungkin gitu. Padahal sehari kemarin aja 3.000 yang nambah di Indonesia. Naik Dok ya. 3.000 loh. Dari pemeriksaan 3.000 itu kan pemeriksaannya pakai swab ya. Ada 10% yang positif tapi tidak terdeteksi. Berarti dari 3.300 itu kemarin, mungkin ya, 300-nya itu bebas sekarang gitu. Dan mereka punya virusnya. Ada yang bertanya Pak lewat IG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dok, sekitar sepekan yang lalu saya terkena demam sekitar 2 hari. Ini dari Nobomik 65. Setelah 2 hari sembuh. Saya terkena anosmia. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Apakah itu ciri-ciri corona Dok? Ya, gini. Kalau seandainya terjadi penurunan kemampuan mencium karena Anda adalah berada pada daerah endemi COVID-19 seperti Jawa, ya, saya bilang sejawaun lah ya Pak ya, sebaiknya dicurigai agar
bisa diperiksa kembali lebih dalam. Gimana saya ngomongnya biar nggak nakut-nakutin ya Pak ya? Jadi bingung milih kata-kata. Bukan menuduh, Nobomik 65. Tapi kalau seandainya Anda punya dananya, setidaknya diperiksa. Karena ini baru 2 hari, kemungkinan antibodi kan belum bisa dideteksi. Yeah. Jadi periksanya jangan rapid. Yang antibodi boleh periksa yang rapid, yang antigen. Lebih murah daripada yang swab PCR. Jadi swab rapid antigen. Seandainya Anda positif, Anda langsung bisa mengkarantina sendiri. Yeah. Mengkarantina diri dan tidak menulari ke orang lain. Nah itu intinya. Belum tentu Anda juga jadi sakit, tapi kita berusaha memutus mata rantai penularan penyakit ini. Itu yang paling penting. Jadi takut nggak orang kalau saya ngomong? Mudah-mudahan jadi waspada bukan takut. Ya. Begitu. Selamat pagi Bu Neneng Tuti. Nih ada satu orang teman saya juga, orang medis masuk nih. Oke Dok, ini ada sahabat Ani. Assalamualaikum Dok, selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi harus bagaimana pencegahannya supaya tidak terjadi seperti itu katanya Dok? Sip. Nah, jadi ini kayaknya ngebaca ini nih di pikiran kita. Tidak ada cara yang lebih bijaksana untuk mencegah happy hypoxia kecuali menjauhi semua faktor yang bisa menyebabkannya. 1. Mencegah dan menghindari penyakit penyebabnya, anemia, ya kurang darah, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, ARDS, SARS, termasuk COVID-19. Ya kita kan udah melakukannya sekarang, betul. Nah, nomor 2 nih, bila memiliki faktor resiko yang tidak bisa dihindari seperti asma, atau punya gangguan kelainan bawaan, congenital heart disease, atau heart defects, dan Anda berada di dataran tinggi, harusnya selalu waspada dengan tanda-tanda penyakitnya. Kemudian, terkait dengan penyakit COVID-19, ini saya merogoh di atas saya bagi yang melihat IG. Kayaknya nggak ada salahnya Anda punya alat ini sekarang. Saya nggak jualan ya. Ini adalah pulse oximetry atau SpO2 sensor kita bilang, yang bisa mendeteksi kadar oksigen di dalam darah Anda. Nanti kita bahas mengenai alat ini Pak. Ini memang saya benar-benar tidak persiapkan, jadi lupa dikeluarin tadi. Keinget aja Pak. Jadi alat ini pakai baterai. Ini bagi yang di IG bisa ngelihat ya, di YouTube juga bisa ngelihat. Di YouTube kurang agak tinggi. Kurang atas. Kurang atasnya. Nah ini alatnya. Ini saya pakai buat periksa pasien ya. Jadi ini bagi yang YouTube ya. Jadi bisa mendeteksi kadar saturasi oksigen di tubuh kita. Kayak saya sekarang 97%. Alat ini sensitif di saturasi oksigen yang tinggi. Seiring dengan menurunnya saturasi oksigen di tubuh kita, alat ini kesensitivitasannya juga menurun. Jadi jangan tunggu sampai di bawah 90% baru Anda mencari pertolongan. Bahkan ada penelitian yang bilang, walaupun saya bilang kok terlalu tinggi, tapi ternyata itu sudah dikonfirmasi. Apabila Anda pakai alat ini yang dibaca angkanya kurang dari 95, sebaiknya ke dokter. Apalagi Anda memiliki gejala yang lain, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam. Kalau ini kan 97 nih, kalau kelihatan ya. Nah, kalau seandainya di bawah 95, sebaiknya periksa ke dokter. 98 malah. Jadi saya nggak happy hypoxia. Bapak mau coba Pak? Boleh Dok. Coba Pak. Telunjuknya Pak. Telunjuk. Iya. Masukin aja Pak. Iya. Nanti baca. Sebentar lagi keluar. Berapa angkanya Pak? Yang satu nadi. 97 Dok. 97. Berarti Bapak juga nggak happy hypoxia. Nadinya yang itu Pak. Nadi Bapak berapa? 107. 107. Bapak lagi jatuh cinta berarti. 104 sekarang. Lagi deg-degan. Ini bisa pendeteksi kebohongan juga.
Harusnya lagi duduk kan nadi 90 ya sahabat Kelet ya. Kayaknya emang Pak Kujang. Ada yang SMS, jangan-jangan tadi ada yang WA. Ada. Jadi Pak Kujang, saya sekarang nadinya 82 tuh. Jadi saya masih normal Pak. Karena lagi ngomong soalnya ya. Mungkin Pak Kujang lagi deg-degan ini. Saya kontrol YouTube apa. Nah ini sahabat Kelet yang bertanya ya. Jadi ini murah harganya. Dan kita bisa beli di toko online. Sekali lagi saya bukan dagang. Jadi bukan termometer aja mungkin yang harus kita miliki di rumah sekarang. Sama ini juga gitu. SpO2 sensor atau pulse oximetry. Begitu mungkin ya untuk mencegahnya. Jadi saya kasih solusi nih Pak. Jadi bagi Anda sekali lagi yang batuk, yang pilek, demam, radang tenggorokan gitu ya. Sering-sering periksa ini gitu. Loh, satur oksigen saya kok udah 91, 90. 85 itu udah pingsan Pak. 85%. 85%. Nah, tapi kok nggak ngerasain sesek? Nah itu happy hypoxia jadinya. Langsung ke dokter, bawa ininya. Dok, ini kata dokter Indra kemarin di radio, saya beli ini. Saya sudah sakit tenggorokan, ini udah 3 hari, sekarang jadi demam. Nggak ada gejala sesek, tapi saturasi oksigen saya rendah. Saya takut happy hypoxia. Nah seneng dokternya digituin. Dibantu dia menegakkan diagnosis. Nah mungkin Anda akan disuruh dirujuk untuk periksa dapat gratis swab atau rapidnya sesuai dengan hari paparan yang Anda ceritakan. Kalau di bawah 14 hari, di bawah 10 hari biasanya harusnya swab. Bisa antigen, jadi nggak begitu mahal. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, kita periksanya rapid antibody yang dari darah. Begitu sahabat Kelet. Jadi tujuan kita di sini untuk memberitahu. Ada pertanyaan lagi nih, teruskan dari Nobomik 65. Walau kondisi tubuh telah pulih total dan telah 1 pekan saya isolasi mandiri. Sambung 1 pekan lagi deh, Bapak Ibu yang bertanya ya. Supaya aman bagi orang lain, mudah-mudahan diizinkan oleh kantor untuk 1 pekan lagi isolasi mandiri di rumah sambil dilihat. Seharusnya kalaupun Anda kuat daya tahan tubuhnya, Anda suatu orang yang survival dari penyakit COVID-19 ini, lama-lama kemampuan menciumnya akan kembali lagi. Jadi tidak akan permanen itu kerusakannya. Kerusakan permanen penciuman itu kalau keganasan, baru kerusakan permanen biasanya. Oke. Ini ada sahabat Fitri Dok di WA Kelet. Selamat pagi Dok. Pagi. Usia 50-an, akhir-akhir ini sering sesak dada sebelah kiri. Iya. Karena bawa beban katanya. Padahal pulang senam dan pulangnya jalan kaki. Bebannya beban pikiran, Mungkin beban hati. Soalnya sesak dada sebelah kiri karena bawa beban. Bebannya beban hati dong. Beban peralatan senam kayaknya. Peralatan senam. Kalau karena bawa beban ya ini masalahnya body mekanik berarti. Jadi coba bawa bebannya dibalanskan, diseimbangkan beratnya kiri kanan. Terus coba ngaca di kaca yang besar kayak yang ada di Kelet ini, saat Anda bawa beban, cara jalan Anda gimana? Kalau cara jalan Anda cenderung agak menunduk gitu ya, lama-lama ya pasti tulang punggungnya sakit gitu. Terus kalau harus berdiri tegak, jatuh ke belakang karena bebannya berat, berarti beban tersebut terlalu berat untuk badan Anda. Terus bawa beban jangan di sebelah nyandangnya. Sebaiknya yang tas punggung sehingga balance berat. Beban kiri kanannya balance ya. Iya. Okay. Hitungan beratnya bukan dengan besar berat badan dan tinggi badan, tapi sesuai dengan kekuatan otot Anda. Jadi susah untuk dihitung. Kalau saya sih bilangnya Anda nyaman nggak doang bawa itu, sama ngelihat body mekaniknya. Ketika jalannya kayak orang yang keberatan, berarti beban itu udah terlalu berat. Nah, misalnya Pak Kujang kan besar badannya, mungkin beban yang sama Pak Kujang masih lebih tahan dibandingkan ketika saya yang bawa gitu. Gitu, jadi nggak bisa disamakan. Jadi coba itu diperiksa dulu. Tapi kalau bebannya beban HT, nggak bisa saya jawab di sini. Nanti itu setelah acara bisa langsung telepon Pak Kujang, konsultasi HT. Enggak, kalau Pak Kujang konsultasi perut. Nanti pasti ininya jalan keluarnya kupat tahu. Iya, baru saya bilang terapinya kupat tahu. 1 piring setengah jam sebelum tidur malam. Ini ada Mbak Rin, Dok. Keluar juga tak kupat tahu. Dokter yang terhormat dan Bang Kujang yang baik juga katanya. Bener. Curiga, coba lihat. Serius, Dok. Coba lihat. Curiga saya. Tentang-tentang saya nggak bisa baca yang WA. Dokter yang terhormat, yang baiknya kan berdua dong.
Bukan dagangannya nggak laku katanya dok, tapi kami lagi menyimak dengan seksama karena setiap materinya selalu bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Mbak Saya Rin. jadi khawatir gini Mbak Rin, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya terlalu nakut-nakutin gitu. Padahal niatnya swear. Demi Tuhan tidak ada niat nakut-nakutin gitu ya. Ini terakhir mungkin nih Pak ya, udah jam 10 lewat. Dari sahabat Supra 2804 nih, 28 April mungkin ya ulang tahunnya. Pagi dok, saya penderita CKD, oke. Sering sesak nafas, oksigen pun selalu standby di rumah, oke. Pertanyaan saya bagaimana membedakan sesak nafas CKD dengan sesak nafas COVID? Sesak nafas COVID. Covid pahit. Covid pahit. Sesak nafas COVID. Oh, kena habis napas jadi COVID gitu Pak ke bawah. Sesak nafas COVID. Jadi ngebahas itu. Biasanya dia progresif. Jadi makin lama makin berat. Karena kerusakan paru-parunya kan juga tambah berat. Sementara yang CKD, sesak nafasnya, jadi biasanya progresifnya lambat. Kalau yang COVID kan sesak nafasnya karena infeksi, jadi bergerak bersambungnya pun kasusnya episodenya cepat gitu. Dan biasanya Anda yang sudah pernah merasakan sesak nafas yang biasa, asma contohnya ya, ketika suatu saat nanti punya nauzubillah amit-amit jadinya COVID, kok beda ya? Gitu. Kok beda ya? Gitu ya. Kan awalnya dari ginjal ya Pak ya. Nah, jadi penderita ginjal ini sesak nafas chronic kidney disease itu akhirnya terendam paru-parunya, terendam jantungnya, susah untuk pompa darah. Nah gitu. Jadi sesak nafasnya sesak nafas yang progresnya lambat. Kalau sesak nafasnya dari hari ke hari mirip karena Anda sudah punya penyakit gagal ginjal tersebut, maka bukan COVID gitu. Jauh lah insya Allah dari COVID, walaupun hati-hati ya karena sekarang banyak OTG. Tapi kalau sesak nafasnya progresif makin berat, harus diperiksa. Nah gitu. Gitu. Anda kan udah biasa, oh ini tuh sesak nafas yang biasa. Sudah kenal lah gitu ya, iya, dengan ini gejala yang tidak biasa. Begitu mungkin ya. Oke, yang terakhir ini masih ada sahabatnya ini dok. Kita nambah sedikit. Iya, di saya bahasannya habis sih. Selamat pagi dok, Pagi. mau tanya kalau habis makan suka deg-degan, apa itu GERD katanya? Atau suka tiba-tiba terasa sudah cek ke dokter jantung nggak apa-apa sih katanya, dikasih obat dimakan pas deg-degan tapi tidak pengaruh juga. Kalau iya GERD, bagaimana cara penyembuhannya katanya dok? Iya, kalau memang diagnosis dokternya sudah GERD dan sudah diperiksa ke jantung ternyata bukan, nah kita bisa menggugurkan yang jantung yang bahaya ya. Nah GERD sudah pernah kita bahas, Anda bisa baca di www.indramuhtadi.com. Tapi intinya orang yang GERD, satu tidak boleh telat makan, yang kedua tidak boleh makan kekenyangan, yang ketiga setiap setelah makan yang besar, jadi makan pagi, makan siang, makan malam, itu setengah jam jangan motah dulu. Diam ya, boleh baca Quran, nonton TV, buka handphone, pokoknya duduk diam. Jadi jangan langsung beraktivitas di rumah atau malah berangkat ke kantor atau berangkat kerja atau berangkat keluar rumah. Jadi dilatih dulu si sphincternya supaya dia bisa merapat sempurna sehingga si asamnya nggak naik lagi ke atas. Begitu. Tapi Anda bisa baca lengkapnya di indramuhtadi.com. Terima kasih dok, salam Kerawang katanya. Oh ini dari Kerawang, Supra 2804. Baik sahabat Keler, waktu kita sudah habis ya. Waktunya panjang sebenarnya, jam 12, kesempatan kita yang habis. Terima kasih atas atensi Anda semua, walaupun ternyata tidak terlalu banyak interaksinya. Saya yakin Anda menyimak seperti salah satu testimoni yang ada di WA tadi ya. Yang penting sahabat Kelight, Anda tetap waspada, jangan menurunkan kewaspadaan kita. Tetap nomor satunya jaga jarak, pakai masker. Nomor 2-nya cuci tangan, jangan pegang muka sebelum yakin tangannya bersih. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Saya Dr. Indra Muhtadi, sehat bukanlah tujuan tapi suatu cara hidup. Karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Jangan lupa untuk follow IG saya di @indramuhtadi dan IG-nya Pak Kujang @Kujang Siryalaga. Subscribe YouTube-nya saya di Indra Muhtadi dan juga channelnya Kelight di Radio Kelight, oke. Hampir 3 sama tadi.
Terima kasih sahabat Kelas, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Kelight, kita akan sudahi perbincangan kita bersama Dr. Indra Kamuhtadi dalam Healthy Light hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Nah, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer dan trainer dalam topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin ngobrol lebih lanjut dan memiliki buku dari Dr. Indra berjudul Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat, silakan hubungi Dr. Indra di email dan media sosial. Cari informasinya di indramuhtadi.com. Sekali lagi, Anda bisa cari informasinya di indramuhtadi.com. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Silakan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio.